Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian dari emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Wahyu 1 ayat 20. Ketika kita membaca Wahyu 1 ayat 12-20, di sana menyajikan gambaran fantastis tentang seorang serupa anak manusia, yaitu Yesus, sedang berdiri di tengah-tengah tujuh kaki dian emas. Dalam ayat yang ke-20, tujuh kaki dian melambangkan tujuh jemaat di Asia Kecil. Jadi, ide kunci dalam pasal 1 ini adalah hubungan Yesus dengan gerejanya sangatlah intim. Makin membuat pengamatan menarik adalah fakta gambaran tentang Yesus di bagian kedua dari masing-masing surat dalam 2 pasal sesudahnya mencakup karakteristik dia yang disinggung di pasal 1. Misalnya, surat kepada jemaat di Efesus dicatat dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 menggambarkan Yesus sebagai dia yang memegang 7 bintang di tangannya. Wahyu 1 ayat 20. Dan berjalan di tengah-tengah 7 kaki dian emas, ayat 12 dan 13. Dalam surat kepada jemaat di Smyrna, dicatat dalam Wahyu pasal 2 ayat 8. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang telah mati namun hidup. Dicatat dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Lalu dalam surat kepada jemaat di Pergamus, dicatat dalam Wahyu pasal 2 ayat 12. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dicatat dalam Wahyu 1 ayat 16. Jadi keadaan itu pun berlanjut terus. Dengan kata lain, Yesus menyajikan dirinya secara berbeda-beda kepada masing-masing jemaat. Tidak satu jemaat pun memiliki gambaran utuh tentang diri Yesus. Dengan mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik unik masing-masing jemaat, Yesus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik tertentu dari masing-masing jemaat. Atau dengan kata lain, dia menawarkan jurus berbeda-beda kepada masing-masing orang. Gambaran Yesus ini berdampak luar biasa terhadap kehidupan Kristiani sehari-hari. Satu hal, dia tahu semua tiap-tiap jemaat, dan seterusnya. Bahkan sebelum mereka menyadari kehadirannya, dan dia tahu segalanya tentang diri saya. Bahkan sebelum saya menceritakannya kepadanya. Jadi, kita tidak perlu menyembunyikan apapun juga dari Yesus. Dia sudah tahu semua. Kebenaran tentang saya aman di tangannya. Karena dia sudah tahu, maka dia bisa menyikapi masing-masing kita dengan cara-cara paling kita butuhkan. Yesus menghormati keunikan kita. Dia tanggap terhadap kepribadian dan kebutuhan kita yang berbeda-beda. Dan dengan murah hati, dia akan menyikapi kita dengan cara yang paling menguntungkan kita. Saudara, renungkan satu implikasi lain. Jika tidak ada gereja maupun orang Kristen yang memiliki gambaran yang utuh tentang Yesus, berarti kita semua punya alasan agar rendah hati. Kita semua sedang belajar, dan kita bisa saling mengajar satu sama lain. Posisi paling bijak yang harus diambil setiap orang Kristen adalah menjadi pembelajar dalam setiap situasi. Mari berdoa. Tuhan kami di surga, tolonglah kami belajar dari semua orang yang kami temui setiap hari.
Bantulah kami membagikan gambaran unik tentang Engkau yang telah Engkau berikan kepada kami. Bantu kami Tuhan dengan kuasa-Mu, agar kami sanggup untuk menjalankan misi ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.